Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haidar Fajri Al-Ghifari dengan NIM 251904101107 dari Prodi Rekayasa Peradangan Mekanik Kampus Vokasi Jubuk. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang peran kimia dalam teknik mesin dan pengantar struktur materi. Nah, yang pertama adalah peran kimia dalam teknik mesin, yaitu kimia dalam teknik mesin adalah penerapan konsep kimia untuk memahami, merancang, dan mengembangkan bahan serta proses yang digunakan dalam sistem mekanik. Nah, kimia membantu menjelaskan bagaimana sifat bahan berubah akibat reaksi kimia, panas, tekanan, atau lingkungan tertentu, yang semuanya sangat penting dalam dunia teknik mesin. Nah, peran kimia dalam teknik mesin yaitu yang pertama adalah pemilihan dan pengembangan material teknik. Nah, kimia membantu memahami komposisi dan sifat logam, paduan polimer serta keramik agar sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah, yang kedua adalah proses manufaktur dan pemberlakuan logam. Nah, reaksi kimia digunakan dalam proses perlapisan, pengerasan, pengelasan, dan perlindungan korosi. Yang ketiga adalah energi dan pembakaran bahan bakar. Nah, ilmu kimia digunakan untuk menganalisis reaksi pembakaran, efisiensi energi, serta mengurangi emisi gas buang pada mesin pembakaran dalam. Nah, yang keempat adalah pelumasan dan pendinginan. Pemahaman kimia diperlukan untuk merancang oli pelumasan dan cairan pendingin yang stabil secara kimia dan aman digunakan pada mesin. Nah, yang terakhir adalah teknologi ramah lingkungan. Kimia berperan dalam pengendalian polusi, daur ulang logam, dan pengembangan bahan bakar alternatif seperti biodiesel dan hidrogen. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah pengantaran struktur materi. Yang pertama adalah pengertiannya. Struktur materi adalah susunan dan sifat partikel penyusun logam, atom, molekul, dan ion, serta hubungan antara struktur tersebut dengan sifat fisik dan zat kimia. Nah, yang kedua adalah pengantaran struktur materi. Nah, pengantaran struktur materi adalah penyusunan dan sifat partikel penyusunan zat, atom, molekul, dan ion, serta hubungan antara struktur tersebut dengan sifat fisik dan zat kimia. Hubungan ini menjelaskan bagaimana susunan atom dan ikatan partikel menentukan kekuatan kondusivitas, elastisitas, serta ketahanan bahan. Nah, jenis-jenis struktur materi adalah yang pertama adalah struktur atomik, yaitu membahas tentang partikel penyusun atom, proton, neutron, dan elektron. Yang kedua adalah struktur molekul, menjelaskan bentuk dan ikatan elektron dalam molekul. Nah, yang ketiga adalah struktur kristal, menggambarkan susunan atom dalam padatan seperti logam atau keramik. Nah, manfaat mempelajari kimia dan struktur materi dalam teknik mesin adalah yang pertama adalah memahami sifat bahan teknik, dapat menjelaskan mengapa baja lebih kuat dari aluminium atau mengapa keramik tahan panas tapi rapuh. Nah, yang kedua adalah menentukan bahan yang tepat untuk aplikasi mesin. Misalnya, memilih logam paduan tertentu agar mesin tahan aus, tahan panas, atau tidak mudah berkarat. Nah, yang ketiga adalah pengembangan material baru dan teknik modern seperti komposit ringan, paduan super, dan material nano yang digunakan dalam industri pesawat, otomotif, dan energi. Nah, yang keempat adalah menjelaskan proses reaksi dalam sistem mesin. Contohnya adalah reaksi oksidasi pembakaran dan degradasi material. Nah, yang kelima adalah meningkatkan efisiensi dan umur pakai mesin. Nah, dengan memahami kimia material dapat dilakukan perlindungan dan perawatan yang tepat agar mesin awet dan efisien. Nah, yang terakhir adalah mendukung
inovasi energi bersih dan teknologi berkelanjutan. Misalnya merancang mesin yang menggunakan bahan bakar hidrogen, biofuel, dan sistem pembangkit energi hijau. Nah, di sini ada contoh soal tentang peran kimia dan teknik dalam teknik mesin dan struktur kimia. Nah, yang pertama adalah soalnya adalah tanpa katalis produksi etanol menjadi 120 kg per hari. Nah, dengan katalis baru menjadi 35%. Ini soal yang pertama. Nah, soal yang kedua adalah lembar logam Fe berkurang massa 18 gram dalam 120 hari. Hitung laju korosi gram per hari. Nah, yang pertama adalah nomor 2 guys ya. Nah, yang satu adalah 12 dikali 1,35 sama dengan 162 kg per hari. Nah, soal yang nomor 2 adalah R sama dengan 18 per 120 sama dengan 0,15 gram per hari. Nah, begitulah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.